menjawab tuduhan pemelokan sejarah. Jagat maya dihebohkan dengan isu pemelokan sejarah kemerdekaan Indonesia yang katanya dilakukan oleh Sadah Alauddin, keturunan Hadramaut, Yaman. Tersebarnya luas informasi ini mengejutkan masyarakat dan tidak sedikit yang terpengaruh dengan informasi yang disebarkan dan terhasut proyek operasi adu domba ini. Lalu benarkah seluruh tuduhan tersebut? Video ini akan menjawab seluruh pertanyaan terkait sejarah dan tuduhan pemalsuan sejarah oleh Alauddin lengkap dengan referensi footnote di bagian bawah layar Anda, sehingga Anda dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran seluruh informasi di dalamnya. Isu anti-Arab atau anti-keturunan Yaman ini diawali dengan narasi bahwa Ba'alawi dan Masaeh yang berasal dari Hadramaut Yaman didatangkan oleh Belanda untuk membantu mereka menjajah Nusantara. Benarkah? Orang Hadramaut dikenal dengan migrasinya ke banyak negara dengan misi perdagangan dan dakwah, sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Inggris terkemuka Sir Richard Burton. Matahari tidak terbit di suatu wilayah yang tidak didiami orang Hadramaut. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Pertama, kalangan Ba'alawi atau orang-orang Yaman hadir di Nusantara bukan karena didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejarawan Inggris lainnya, R.B. Sargent, memperkirakan bahwa Ba'alawi telah tiba di wilayah tersebut, Nusantara, beberapa waktu sebelum Belanda dan secara bertahap mengendalikan perdagangan pesisir Hindia Belanda. Orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya tidak menyukai orang-orang Arab. Van Vleuten, Direktur Dalam Negeri Hindia Belanda, dalam suratnya tanggal 24 April 1886 menulis, orang Eropa di Hindia Belanda semua benci kepada orang Arab. Kebencian ini sama saja dengan kebencian orang Eropa terhadap kaum Yahudi. Orang Arab yang tinggal di Nusantara tidak mendapat simpati dari orang Eropa, malah dia menjadi objek kebencian dan permusuhan. Semua pegawai termasuk para asisten residen dan kontrolir tetap lebih suka membicarakan persoalan pajak dengan 50 orang Cina daripada mengaturnya dengan satu orang Arab saja. Van den Berg, yang melakukan penelitian tentang orang-orang Hadramaut di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19, menulis dalam salah satu suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda bahwa banyak orang Eropa takut berlebih-lebihan terhadap semua orang yang memakai serban atau yang melaksanakan dengan taat ibadah agamanya. Rasa takut ini sering dipupuk oleh tulisan kuasi ilmiah dalam surat kabar dan majalah populer oleh para keturunan Arab. Snoeck-Horgorne menambahkan, sehingga Belanda berusaha memperketat dan membatasi ruang gerak mereka. Dalam pemberitaan Snoeck-Horgorne, ia mengatakan, seandainya undang-undang kita tidak membatasi ruang gerak orang Hadramaut itu, migrasi mereka ke Hindia pasti lebih banyak daripada sekarang. Jika orang-orang Arab didatangkan untuk dipekerjakan oleh Belanda, dengan asumsi bahwa mereka dipekerjakan di perkebunan atau industri yang diadakan oleh pemerintah kolonial atau pengusaha Belanda, tentunya mereka perlu menghadirkan orang-orang Arab dalam jumlah yang besar untuk dipekerjakan di dalam perkebunan dan industri kolonial yang jumlahnya banyak itu. Terlebih lagi jika memang betul orang-orang Belanda tidak mau mempekerjakan masyarakat pribumi. Masalahnya, hal semacam ini tidak disebutkan di sumber-sumber sejarah yang ada dan tidak pernah didiskusikan pula oleh para akademisi. Hendaknya mereka yang membuat klaim semacam ini menghadirkan bukti dan menunjukkan sumber-sumber yang terpercaya tentang hal ini. Adapun pekerjaan di pemerintahan hampir sepenuhnya dihindari oleh orang Arab. Van den Berg misalnya menulis, di Pulau Jawa saya hanya mengenal 2 pegawai pemerintah yang berasal dari Arab, yaitu Bupati Magelang dan Patih Brebes. Keluarga Bupati Cianjur meskipun berasal dari Arab sudah menjadi orang Jawa sehingga tidak mempunyai perasaan seperti orang Arab pada umumnya. Raffles menyebutkan dalam The History of Java bahwa di antara orang Arab banyak pedagang tetapi mayoritas adalah ulama. Lalu apakah kita hendak mengatakan bahwa seluruh pegawai pemerintah kaum pribumi sebagai antek Belanda? Pada abad ke-19, ketika jumlah orang-orang Arab meningkat di Hindia Belanda, mereka diharuskan tinggal di distrik yang terpisah di kota-kota besar, dan mereka harus memohon surat jalan untuk bepergian. Kebijakan ini dikenal sebagai Weekendstelsel dan Passenstelsel. Mereka biasanya tidak diizinkan atau dipersulit untuk pergi ke kawasan pedesaan yang menjadi pemukiman utama masyarakat pribumi.
Mereka tidak menghendaki masyarakat Arab bercampur dengan masyarakat pribumi. Kalaupun ada pengaruh yang mungkin diberikan oleh orang-orang Arab terhadap penduduk pribumi, hal itu umumnya dalam bentuk yang tidak disukai oleh Belanda. Karena itulah pada tahun 1904, Snoeck-Horgogne menulis, hendaknya jangan dikira bahwa pembatasan pusat perdagangan dan beberapa kota dengan kampung yang khusus dapat menghalangi segala keburukan. Justru di tempat-tempat itulah ditemukan orang pribumi biasa yang lebih terpelajar berasal dari segala daerah. Dan dari situlah pengaruh Arab lebih berbisa pada kalangan luas daripada keadaan lain. Andaikan belum ada orang Arab yang bermukim di Nusantara ini, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menolak mereka. Benarkah statement bahwa Ba'alawi tidak pernah ikut berjuang dalam kemerdekaan? Era kebangkitan di awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 yang merupakan era kebangkitan Islam dan juga kebangkitan nasional, telah muncul sejumlah organisasi pergerakan yang berkembang ke arah cita-cita kemerdekaan. Bahkan sejak akhir abad ke-19, sebagian kalangan Ba'alawi seperti Ali bin Syahab, Abdullah bin Alwi Alatos, Abdul Qadir Al-Idrus, Sahal bin Sahal, dan Muhammad bin Abdul Raham Salabiyah atau Al-Idrus, dan orang-orang Arab selain Ba'alawi telah terlibat dalam gerakan pan-Islamisme. Mereka menjalin hubungan dengan Turki Utsmani dan mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan di media-media pan-Islam di Timur Tengah, seperti Maklumat, Tamarat Al-Funun, Liwa, dan Mu'ayyad. Snoeck-Horgogne berulang kali menunjukkan kekesalannya di dalam surat-suratnya kepada pemerintah kolonial terkait tulisan-tulisan orang Arab yang dianggap merugikan Belanda. Tulisan-tulisan itu bernada proto-nasionalis dan mengangkat tema ketidakadilan dan penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bertanggal 20 November 1899, Snoeck melaporkan, nomor-nomor dari surat kabar Maklumat dan Mu'ayyad memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Banyak sekali karangan semacam itu akhir-akhir ini terbit dalam surat kabar berbahasa Arab di Konstantinopel, Beirut, Kairo, dan sebagainya. Seperti terbukti kembali dari terjemahan-terjemahan yang disampaikan bersama ini, kegiatan pan-Islam yang terdapat pada redaksi surat-surat kabar dalam hal ini dikendalikan melalui surat menyurat orang Arab di negeri ini dan surat menyurat kaki tangan mereka yang berkemauan buruk di Malaya dan Singapura. Wartawan-wartawan yang melihat betapa bersemangat orang membuat berita-berita tentang mereka dan menganggap berita-berita itu benar tanpa penyelidikan atau kritik, terus memberikan gambaran tentang pemerintah, daerah jajahan dengan cara yang sangat menimbulkan rasa kebencian. Berita ini sebagian didapat dari fakta-fakta khayalan dan sebagian dari keadaan yang digambarkan secara palsu. Karangan-karangan itu lalu berpengaruh pula pada banyak orang Arab di negeri yang membacanya ini, serta kepada orang pribumi yang memberitahu tentang isinya. Terlepas dari akurasinya, tulisan-tulisan tersebut jelas mengganggu pemerintah kolonial Belanda dan berusaha membangun keadaan masyarakat di negeri jajahan tentang keadaan mereka yang tertindas. Di antara penulis atau sumber informasi dari tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah kolonial itu adalah Said Hussein Alatos dan seorang yang menggunakan nama pena Saifuddin Al-Yamani yang menurut Snoeck adalah Said Hadramaut yang tinggal di Singapura. Artikel-artikel ini kadang secara mendetail menceritakan tentang kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat Arab di Hindia Belanda serta warga Muslim pada umumnya. Salah satu artikel di Mu'ayyad bertanggal 5 September 1899 yang berjudul Pemerintahan Sewenang-wenang di Jawa dan dibuka dengan kalimat berikut. Tidak ada suatu yang tepat menyerupai zaman-zaman kebiadaban dan kekerasan barbar yang sewenang-wenang terhadap ras yang patut dikasihani, seperti perlakuan para penguasa Belanda terhadap orang-orang Mohammedan dan orang-orang asing di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh Ba'alawi dan orang-orang Arab selain Ba'alawi atau Masyaikh mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia, yaitu Jamiat Khair pada tahun 1901. Jamiat Khair mendirikan sekolah Islam modern pada tahun 1906. Pada tahun yang sama, 1906, organisasi yang pada awalnya hanya dianggotai oleh orang-orang Arab ini mulai menerima masyarakat Muslim lainnya atau non-Arab sebagai anggota. Tokoh-tokoh besar perjuangan bangsa seperti Hos Cokro Aminoto dan pendiri Muhammadiyah K. Haji Ahmad Dahlan kemudian menjadi anggota Jamiat Khair. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh Jamiat Khair banyak berperan di awal terbentuknya Sarekat Islam yang merupakan alat perjuangan di era pra-kemerdekaan. Rapat-rapat Sarekat Islam kadang diadakan di kantor Jamiat Khair di Batavia atau organisasi rekannya di Surabaya. Orang-orang Arab memainkan peranan penting sebagai penasihat.
pembimbing keagamaan, serta penopang keuangan sepanjang tahun-tahun awal Syarikat Islam. Pramudia Anantatur di dalam Sang Pemula menganggap bahwa penggunaan nama Budi Utomo mendapat pengaruh dari nama Jamiat Khair. Sementara Haji Agus Salim, sebagaimana dikutip oleh Robert Van Niel, menyebutkan bahwa banyak anggota Budi Utomo dan Syarikat Islam yang sebelumnya merupakan anggota Jamiat Khair. Korver dalam bukunya, Syarikat Islam, menyebutkan bahwa dalam salah satu rapat Syarikat Islam di Batavia pada tahun 1913, Ketua Jamiat Khair dengan berapi-api menyampaikan uraian tentang pendidikan dan kemajuan, yang di dalamnya sekolah-sekolah Jamiat Khair disebutkan sebagai contoh. Pada bulan Juni 1916, Kongres Syarikat Islam di Bandung menetapkan sebuah komite mendirikan sekolah guru. Untuk rencana itu akan dihimpun dana sebesar 80.000 gulden dalam waktu 3 tahun. Yang ditunjuk sebagai ketua komite tersebut adalah Abdullah bin Alwi Alatos, dan yang menjadi wakil ketua adalah sang pahlawan besar bangsa, Hos Cokro Aminoto. Abdullah bin Alwi Alatos bukan orang asing di Syarikat Islam. Ia tercatat sebagai penasehat Syarikat Islam Batavia pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak Ba'alawi lainnya yang terlibat di dalam Syarikat Islam, di antaranya Said Hasan bin Sumaid, yang merupakan salah satu petinggi Syarikat Islam di Surabaya, dan juga Ketua Komite Hilal Ahmar di Hindia Belanda, yang mana Cokro Aminoto menjadi wakilnya dalam komite ini, bertujuan membantu para korban perang di Turki. Dalam utusan Hindia tanggal 7 Maret 1916, disebutkan tentang Said Abu Bakar, Presiden Syarikat Islam Lasem atau Rembang, yang menjadi tamu dalam pertemuan Syarikat Islam Kudus dan berbicara pada kesempatan itu dalam bahasa Jawa. Pada hari berikutnya, 8 Maret 1916, utusan Hindia memberitakan tentang wafatnya Said Ali bin Abdurrahman bin Syahab di Makassar, dan menyebutkan bahwa beliau ada bagian juga di dalam kemajuannya Syarikat Islam di Makassar. Dan pada satu waktu beliau sudah angkat bicara di dalam Verdagring Syarikat Islam Makassar, pidato yang mana disetujui benar-benar oleh Tuan Cokro Aminoto lantaran dari elok dan pentingnya. Lalu ada petisi Sutarjo, petisi yang berisi mengenai permohonan kepada pemerintah Belanda agar Hindia Belanda mendapat hak otonomi untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Petisi Sutarjo merupakan salah satu peristiwa penting di era kebangkitan nasional, diajukan di Foxrad pada tahun 1936. Petisi ini disampaikan oleh Sutarjo bersama beberapa rekannya di Foxrad, yaitu Ratu Lenji, Kasimo, Datu Tumanggung, Kokwationg, dan Alatos. Yang disebut terakhir ini adalah Abdullah bin Salim Alatos, ayah dari Ali Alatos yang nantinya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selama beberapa periode. Termasuk sang pelukis legendaris yang wafat di tahun 1880, Raden Saleh. Beliau memiliki nama asli Saleh Syarif Bustaman bin Husin bin Yahya. Lukisan-lukisan indahnya menjadi saksi yang menggambarkan kondisi penjajahan pada saat itu. Keluarga keturunannya kini pun turut tercatat dan memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robitoh Alawiyah. Era kemerdekaan. Lalu bagaimana peran habaib di era kemerdekaan? Jangan pernah mengatakan Alawiyin keturunan Yaman tidak turut berperan dalam kemerdekaan hingga engkau mengenal sosok Muhammad Asad Shahab. 15 hari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 2 September 1945, Arabian Press Board atau APB resmi didirikan atas ide dari Muhammad Asad Shahab bersama kakaknya Zia Shahab dan Hussein Al-Habsyi. Wartawan, sejarawan, serta penulis ternama Solihin Salam yang menulis lebih dari 64 buku biografi tokoh nasional mengatakan, sesudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, praktis kita belum memiliki media massa yang mendukung proklamasi kemerdekaan dan ikut mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kantor berita APB sengaja menggunakan nama Arabian Press Board untuk menarik perhatian dunia Islam serta Timur Tengah, sekaligus mengelabui pihak sekutu dan Belanda dengan menggunakan kata Arabian. Mereka pasti berpikir ada kaitan dan hubungan dengan dunia Islam dan Timur Tengah. Apabila mereka hendak bertindak keras, pasti berpikir 1000 kali terhadap dampak dan akibatnya nama sekutu dan Belanda di Timur Tengah. Perjuangan Asad Shahab dengan APB-nya tidak sia-sia. Berita kemerdekaan Indonesia tersebar luas di Timur Tengah dan sekitarnya hingga berujung pengakuan kedaulatan Indonesia dari berbagai negara Arab.
Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dalam sambutan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri mengatakan kemenangan diplomasi Indonesia yang dimulai dari Kairo karena pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagaimana selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau. Jenderal Aha Nasution juga memberikan kata pengantar pada buku yang sama. Karena itu tercatatlah negara-negara Arab yang paling dahulu mengakui Republik Indonesia dan paling dahulu mengirim misi diplomatiknya ke Yogyakarta dan yang paling dahulu memberikan bantuan biaya bagi diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri, Mesir, Suriah, Irak, Aljazair, Tunisia, Arab Saudi, Yaman, memelopori pengakuan de jure Republik Indonesia bersama Afghanistan, Iran, dan Turki mendukung Republik Indonesia. Fakta-fakta ini merupakan hasil perjuangan diplomat-diplomat revolusi kita dan simpati terhadap Republik Indonesia yang tetap luas di negara-negara Timur Tengah merupakan modal perjuangan kita seterusnya. Atas jasanya, begitu banyak tokoh dan sejarawan yang menuliskan tinta emas atas perjuangan Asad Shahab. Rosihan Anwar, motivasinya sederhana, mau berjuang menegakkan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan. Sudarpo Sastro Satomo, Saudara Shahab adalah seorang eksponen yang mempunyai peran dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita yang pantas kita peringati. M. Yusuf Ronodipuro, sebagai seorang pejuang, beliau tidak mengharapkan penghargaan, ketulusan hatinya untuk menyumbangkan jasa-jasanya bagi kepentingan perjuangan kemerdekaan bangsa, baginya itu sudah suatu penghargaan. Solihin Salam, untuk itu kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kita percaya bahwa nama APB tercatat dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Prof. Dawam Raharjo, M. Asad Shahab selayaknya diingat dan dihargai sebagai salah seorang bapak pendiri bangsa, the founding father negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno, aku menghargai keberanian dan tata keramanya. Perkenalkan sosok Hussein Mutahar, sosok ajudan kepercayaan Insinyur Soekarno. Hussein Mutahar merupakan sosok penting terkait dengan kemerdekaan. Sebagaimana ditulis oleh media Kompas, Hussein Mutahar bernama asli Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar, merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Ia tidak hanya dikenal masyarakat Indonesia sebagai komponis, melainkan juga Bapak Paskibraka Indonesia. Beliau berkarir di Angkatan Laut Republik Indonesia dan di awal kemerdekaan menjalani tugas sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut Muhammad Nazir. Beliau diajak menyertainya bertemu Presiden Soekarno di Yogyakarta. Tak lama setelah pertempuran 5 hari di Semarang, Jawa Tengah Oktober 1945, Bung Karno kemudian mengambilnya sebagai ajudan dan menaikkan pangkatnya menjadi mayor. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Presiden, wakil presiden, dan beberapa pejabat tinggi Indonesia akhirnya ditawan Belanda. Namun ketika Gedung Agung Yogyakarta yang dijadikan istana presiden dikepung oleh Belanda, Soekarno sempat memanggil Hussein Mutahar. Dalam pertemuannya dengan Mutahar, ada hal penting yang disampaikan oleh Soekarno seperti yang dituturkan oleh Cindy Adam. Apa yang terjadi terhadap diriku? Aku sendiri tidak tahu. Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi. Dalam keadaan apapun juga, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Di satu waktu, jika Tuhan mengizinkannya, engkau mengembalikannya kepadaku sendiri, dan tidak kepada siapapun kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andai kata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain, dan dia harus menyerahkan ke tanganku sendiri sebagaimana engkau mengerjakannya. Bagaimana mungkin mempertanyakan nasionalisme Ba'alawi ketika lirik Hari Merdeka yang dikarang oleh Hussein Mutahar justru berkata, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dan tahukah Anda ada seorang sultan yang menyumbangkan harta sebesar 13 juta gulden atau setara lebih dari 1.000 triliun untuk pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk? Nama yang dipertuan besar, Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau juga dikenal dengan Sultan Syarif Kasim II, kondang setelah menyumbang harta kekayaannya sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia.
Jumlah tersebut setara dengan 120,1 juta dolar, atau jika dirupiahkan nilainya mencapai lebih dari 1.074 triliun. Beliau adalah seorang Alawiyin dengan marga Banasan. Catatan nasabnya tersimpan rapih di Kerajaan Siak, dan keturunan kerajaan pun hingga kini tidak hanya tercatat, namun juga memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robito Alawiyah. Perlawanan Sang Sultan Siak ini terhadap pemerintah Belanda terjadi pada Desember 1931 yang dipimpin oleh Koyan. Oleh karena itu, pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Si Koyan. Pemberontakan terjadi di daerah Merbau Sungai Preban, Selat Akar, yang berhasil membunuh 4 orang prajurit Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat sebagian pembesar kerajaan Siak yang ragu-ragu dan berharap Sultan Syarif Qasim II memproklamasikan kerajaan Siak menjadi negara merdeka. Dalam situasi ketidakpastian ini, Sultan Syarif Qasim II mengambil sikap tegas dan mengumumkan sebuah maklumat. Di saat yang maha penting ini, bukanlah masanya kita memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan tanah air Indonesia Raya. Oleh sebab itu, dengan hati yang suci bersih, saya sudi meletakkan hak dan kekuasaan saya dengan sepenuhnya merdeka. Atas jasa-jasanya bagi Indonesia, Sultan Syarif Qasim II pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan Kepres nomor 109 tahun 1998. Pernahkah Anda mendengar peristiwa Lengkong yang mengakibatkan gugurnya Dan Mogot juga Subianto Joyo Hadikusumo, paman dari Prabowo Subianto? Peristiwa Lengkong yang mengakibatkan gugurnya 34 taruna Akademi Militer Tangerang itu terjadi pada tanggal 25 Januari 1946. Termasuk salah satu pahlawan Lengkong yang gugur adalah keluarga Alawiyin bernama Said Muhammad Al-Haddad. Bagaimana mungkin beliau dituduh sebagai antek penjajah, menyakiti hati keluarga para pahlawan dengan mengatakan, "Buktinya kagak ada satu pun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia." Coba. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang. Narasi kebencian seperti ini seharusnya tidak terjadi, karena monumen Lengkong hanya berjarak sekitar 1 jam dari rumah penuduh tersebut. Lalu bagaimana dengan Sultan Hamid Al-Qadri? Adakah yang membantah beliau sebagai perancang lambang negara? Proklamator Muhammad Hatta menceritakan dalam Bung Hatta Menjawab. Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian mendalam itu dipadukan menjadi seperti sekarang ini dengan melalui sayembara waktu Republik Indonesia Serikat dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priyono. Banyak gambar yang masuk waktu itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada 2 buah, satu dari Muhammad Yamin dan yang satu lagi dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh pemerintah dan DPR adalah dari Sultan Hamid, yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak, karena di sana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Saya berpendapat bahwa apa yang ada sekarang itu, seperti uraian saya tadi, sudah tepat dan bernilai abadi bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Memang benar bahwa terdapat ide Bung Karno untuk merevisi jambul juga kaki Sang Garuda, Sultan Hamid II dalam transkripnya kepada Solihin Salam, 15 April 1967. Saya meminta bantuan Rul Junior untuk membuat sketsa dari lambang negara yang saya buat dengan membawa potret lukisan lambang negara yang dilukis oleh Dullah. Karena lukisan Dullah yang gambar rancangannya semula cengkraman kakinya menghadap ke belakang telah diserahkan kepada Kementerian Penerangan Republik Indonesia Serikat yang ketika itu masih berada di Yogyakarta. Kemudian dimintakan kepada saya oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara RIS. Setelah itu, sketsa transkrip atau outwork yang dilukis oleh Rul Junior, saya ajukan kembali ke Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Ternyata beliau langsung mendisposisi sebagai wapen negara. Waktu itu tanggal 20 Maret 1950. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Dullah sang pelukis istana atau pelukis kesayangan Bung Karno untuk melukis kembali berdasarkan sketsa perbaikan dari Rul tersebut. Walaupun ketika itu kita harus merugi beberapa ribu rupiah lagi untuk membayar pelukis Dullah.
Tidak benar jika dikatakan usulan Sultan Hamid diubah seluruhnya, namun hanya jambul dan kakinya saja. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu murid Dullah, Heri Sujarwanto. Setelah mengalami beberapa kali perbaikan, akhirnya pada 20 Maret 1950, Bung Karno mengirimkan disposisi persetujuan pada Sultan Hamid II. Isinya, Yang Mulia Sultan Hamid Menteri Negara. Menurut pendapat saya, lukisan rule ini membuat lambang negara kita lebih kuat. Maka untuk itu saya tetapkan bahwa on-road rule inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saya harap Yang Mulia mengambil tindakan seperlunya, confirm kehendak saya. Merdeka. Dengan demikian, kita mendapati salah seorang Ba'alawi mengambil peranan penting sebagai perancang lambang negara, Garuda Pancasila. Lalu bagaimana dengan tuduhan Sultan Hamid sebagai seorang pengkhianat bangsa? Tuduhan ini diawali dari sejarah pengangkatan pangkat Sultan Hamid oleh Kerajaan Belanda di tahun 1947. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Yang menaikkan pangkat lawan lagi. Lawannya kan. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi. Astagfirullahaladzim. Benarkah tuduhan pengkhianat? Mari kembali mengingat perundingan Linggarjati pada 11 sampai 13 November 1946. Perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda menyepakati beberapa poin. Pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Hasil perjanjian saat itu, Indonesia belum termasuk Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lainnya. Sedangkan justru disepakati Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Maka di mana letak pengkhianatan Sultan Hamid yang berasal dari Kalimantan itu? Dengan munculnya penolakan atas hasil perjanjian Linggarjati atas gagasan dari inisiatif anak Agung Gede Agung yang ingin menghilangkan kesan keberadaan negara-negara bagian semata merupakan ide Belanda. Pada 7 Juli 1948 dibentuklah BFO. Menurut Sultan Hamid, pembentukan wadah bernama BFO juga berangkat dari keprihatinan atas konflik Republik Indonesia dan Belanda yang tidak segera terlihat ada titik temu. Setelah dibentuk BFO, Sultan Hamid tidak lagi terkait dengan Belanda dan telah menjadi subjek yang berdiri sendiri bersama BFO-nya. Muhammad Iskandar, sejarawan Universitas Indonesia, mengatakan, di buku-buku pelajaran disebutkan bahwa BFO adalah kaki tangan Belanda. Padahal mereka ingin juga mendirikan Indonesia. Adnan Buyung Nasution, advokat senior dalam Kata Pengantar buku Sejarah yang Hilang, mengatakan Leigh Riza dan Mahendra Petrus banyak memberikan informasi baru tentang peran BFO sebagai kekuatan ketiga. Hal ini sejalan dengan tidak adanya pergerakan untuk membentuk pemerintah negara baru oleh BFO. Ternyata pendapat banyak ahli tentang BFO selama ini salah, dan saya bisa membuktikan kesalahan itu demi kebenaran sejarah. Tulis Leigh Riza yang dikutip Adnan Buyung. Puncaknya adalah perjanjian KMB, dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Beberapa delegasi pemerintah Indonesia dan Belanda mengisi konferensi ini, yaitu delegasi dari pemerintah Indonesia adalah Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh Marsieven, serta delegasi BFO yang merupakan konsolidasi dari negara-negara bagian diwakilkan oleh Sultan Hamid II. Dengan puncaknya, Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat, ditandatangani oleh ketiga pihak. Jika Sultan Hamid berkhianat dan mendukung Belanda, tentu Bung Hatta yang turut berada di konferensi tersebut adalah orang yang paling berhak menyematkan gelar pengkhianat. Saya tidak pernah mendengar. Saya akrab dalam usia saya yang sangat muda, bergaul dengan TB Simatupang, bergaul dengan Aha Nasution, bergaul dengan Mr. Muhammad Rom. Saya juga berjumpa dengan Pak Hatta.
bergaul erat dengan Pak Nasid, mendengar dari mereka kata-kata yang negatif terhadap Sultan Hamid. Tidak pernah, never. Saya nggak pernah dengar. Saya baru dengar sekarang Sultan Hamid dibilang pengkhianat oleh orang yang baru diberanakin kemarin sore. Putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta mengatakan, saya belum pernah mendengar Bung Hatta menyebut Sultan Hamid II sebagai pengkhianat sampai beliau wafat. Ujarnya, sebuah pertanyaan logis sederhana, bagaimana mungkin seorang yang pada tahun 1947 berkhianat lalu diterima oleh para pendiri bangsa dalam tugas maha penting, yakni sebagai perancang lambang negara pada tahun 1949. Mengapa tidak ada satupun para pendiri bangsa yang menolak rancangan Sultan Hamid II dengan alasan pengkhianat, sebagaimana penolakan saudara kami, Anhar Gonggong, atas gelar pahlawan nasional? Saya tidak minta mendesak itu tim yang dipimpin Anhar Gonggong itu supaya meralat pendapatnya, kan nggak enak juga orang suruh meralat pendapatnya, atau mereka yang sudah bilang Sultan Hamid pengkhianat kan disuruh meralat kagak enak ya kan? Malu juga lah, ya kan, malu ya kan? Itu kan malu, itu kan hak asasi manusia, kita harus hormati. Tapi yang saya inginkan, walaupun Anda tidak mengucapkan kebenaran yang saya sampaikan sekarang, dalam hati sudah cukup. Janganlah lanjutkan bicara itu lagi tentang Sultan Hamid. Said Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Sosok Habib Usman bin Yahya akhir-akhir ini seringkali digambarkan sebagai antek Belanda dan sosok ulama yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan. Benarkah tuduhan ini? Said Usman hidup di era ketika perjuangan nasionalis ke arah kemerdekaan dapat dikatakan belum muncul dan berkembang. Bagi Said Usman sendiri, perjuangan yang beliau lakukan terutama adalah perjuangan keilmuan. Terlepas dari kedekatan beliau dengan pemerintah Hindia Belanda, beliau memainkan peran penting dalam jaringan keilmuan Islam. Aziu Mardi Azra, mantan Ketua Dewan Pers dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah mengatakan, Habib Usman mengambil ilmu dari sejumlah ulama di Timur Tengah, antara lain Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i di Mekah. Sepulangnya ke Batavia, ia mengajar di Masjid Pekojan atas sokongan Syekh Abdul Ghani Bima. Beberapa muridnya seperti Said Ali Al-Habsyi Kuitang dan Guru Mukni di kemudian hari menjadi ulama penting di Batavia atau Jakarta. Profesor Dr. M. Din Majid, Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, bagi Said Usman, berjuang tak hanya melalui tindakan atau orasi keagamaan belaka. Yang terpenting adalah bagaimana mengabdikan keluasan ilmunya dalam deret demi deret kata bagi generasi masa depan. Selama masa hidupnya, beliau telah menulis 144 judul tulisan. Hubungan Said Usman bin Yahya dengan pemerintah kolonial Belanda terutama terjalin lewat penasihat-penasihat kolonial di bidang keagamaan seperti K.F. Holle dan terutama Snok Horgrogne yang tampil dengan pengetahuan agama Islam hingga dipercayai oleh Said Usman sebagai benar-benar seorang muslim. Kedekatan dan komunikasi Said Usman dengan Snok bukanlah hal yang aneh pada masa itu, karena para ulama lainnya juga turut meyakini hal tersebut dan turut berbalas surat dengan Snok seperti Kiai Soleh Darat. Beliau adalah guru dari Hadatus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nadlatul Ulama, dan sekaligus guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Memiliki hubungan baik dengan Snok yang dianggap oleh beliau memberikan harapan akan kebaikan bagi umat Islam. Pada surat balasan Kiai Soleh Darat kepada Snok, beliau mengatakan, "Dan Tuan, wahai saudara saya, tidaklah samar jika Tuan adalah saudara saya di dunia dan akhirat. Kami berharap dari kebaikan Tuan untuk berbuat kebaikan untuk perkara umat muslim. Salam untuk seluruh para saudara dari Yang Hina, Muhammad Soleh bin Umar, Kampung Darat, Semarang." Syekh Muhammad Arsyad dari Banjar juga termasuk ulama besar Nusantara yang berkirim surat dengan Snok Horgrogne. Dalam suratnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berharap Snok dapat membantu memutuskan permasalahan Ta'adud Al-Jum'ah. Ia menulis, "Maka hamba harap beribu-ribu kalau ada nugraha Tuan akan disalah putusan dari Tuan supaya akan terjalin betul. Karena ini perkara jika sekiranya ada belas kasihan Tuan mengawani akan putusan Tuan,
niscaya akan terjalan juga, yaitu hamba harap akan Tuhan menguatkan yang ini masjid tiada harus berbilang. Sosok selanjutnya adalah Syekh Arsyad bin Alwan Al-Bantani. Sosoknya turut berjuang bersama pahlawan nasional Syekh Arsyad Tawil yang pada bulan Desember 1945 disebut oleh Bung Karno sebagai pahlawan besar dari Banten. Pasca peristiwa geger Cilegon di tahun 1988, Syekh Arsyad bin Alwan dihukum dan diasingkan ke Kupang, Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun tahukah Anda bagaimana sang pahlawan ini menggambarkan sosok Snok dalam suratnya? Kehadapan hadirat Tuhan pemilik kedudukan yang tinggi, yang berbicara dengannya adalah sebuah kenikmatan tersendiri, seorang teladan dari tokoh-tokoh agung, pemilik keutamaan dan nama baik, yang aku khususkan dengan menyebutnya, yaitu hadirat sang pemilik kesempurnaan dan keagungan, Tuan Paduka kami yang masyhur, namanya yaitu Tuan Snok Effendi Abdul Ghaffar. Semoga kedudukannya terus tinggi dan kebaikannya terus tercurah. Lalu apakah diartikan para ulama yang dihukum pasca geger Cilegon sebagai antek Belanda? Tentu tidak. Juga banyak nama lain seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Panglima Polem, Syekh Ahmad Surkati, dan Haji Agus Salim yang juga berkomunikasi baik dengan Snok. Karena itulah kita harus mempelajari sejarah dengan melihat kondisi pada saat itu, di mana Snok berhasil menampilkan diri sebagai sosok muslim yang dihormati dan dihargai oleh para ulama Nusantara, sehingga tidak mungkin mengatakan seluruh ulama dan pahlawan tersebut sebagai antek Belanda. Ahmad Athoillah mengatakan, dalam peranannya, Said Usman memiliki dua konsep pemikiran, yaitu pertama, pandangan interaksi sosial di mana seorang muslim tetap dapat hidup berdampingan, saling menghormati dengan non-muslim dengan damai, asalkan terjamin kebebasan dalam pelaksanaan menjalankan ibadah keagamaan. Konsep kedua adalah pandangan struktural sosial tentang sikap hidup dan beribadah di bawah rezim kolonial dengan tetap menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan kolonial yang tidak melanggar syariat Islam. Secara jujur, Said Usman memandang bahwa kekuasaan non-muslim terhadap umat Islam adalah keburukan yang tak terelakkan bagi umat Islam. Tetapi ia menolak setiap bentuk perlawanan umat Islam terhadap kolonial, dan dirinya tidak pernah akan dapat dibujuk oleh pemerintah kolonial untuk memberi konsesi-konsesi yang berlawanan dengan Islam. Said Usman memiliki ijtihadnya sendiri terkait bagaimana berstrategi dakwah di masa kolonial, karena pada masa itu pemerintah kolonial memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap Islam yang akhirnya menyebabkan tekanan pemerintah yang kuat terhadap keagamaan umat Islam. Dengan dasar inilah Said Usman melakukan hubungan kerjasama dalam bentuk menghormati sesama manusia seperti yang dilakukannya dengan non-muslim, termasuk pemerintah kolonial. Usulan dan permintaan Said Usman seringkali diterima oleh pemerintah kolonial. Ia berusaha menjamin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah selama syarat tidak mencampuri urusan agama. Karya dan jasa beliau menghasilkan munculnya Stadsblad van Nederlands-Indië nomor 152, Pristeraden, tahun 1882, maka disimpulkan bahwa setiap keputusan terhadap masalah di pengadilan agama harus diputuskan melalui hukum Islam dengan tidak ada campur tangan dari para bupati atau regen atau pejabat lainnya. M. Nopal mengatakan, sikap akomodatif Said Usman terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam masalah politik, juga dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mufti dan ulama yang berkewajiban menjaga keselamatan masyarakat dari ghurur atau tipu daya. Karena itu, dalam banyak karyanya, Said Usman selalu mengajarkan masyarakat untuk berlaku baik terhadap pemerintah dan mengharapkan pemerintah tidak mencampuri urusan agama. Fokus beliau adalah pendidikan umat dan implementasi syariat Islam di masyarakat. Namun ijtihad dan strategi beliau ini bukannya tanpa kritik terhadap pandangan sebagian Ba'alawi dan orang Arab lainnya di pan-Islamisme yang memiliki strategi berbeda. Said Usman kemudian sering mendapat kritik tertulis dari orang Arab melalui sindiran-sindiran di majalah pan-Islamisme. Benarkah Mufti Betawi menentang jihad kemerdekaan dan tidak mendukung perjuangan?
Adapun kritiknya terhadap jihad pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 yang digerakkan oleh para anggota tarekat, perlu diketahui status beliau sebagai mufti adalah berusaha mengukur dengan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat jihad tersebut. Dalam hal ini beliau menilai geger Cilegon tidak terpenuhi syarat jihadnya secara fikih. Tentu hal ini menghadirkan perbedaan pendapat, sebagaimana perlawanan di Cilegon tersebut juga dipandang sebagai perlawanan heroik dalam sejarah bangsa. Namun Said Usman memiliki pandangan dan caranya sendiri dalam mendukung perjuangan. Ia mendukung seluruh upaya mencerdaskan bangsa dan membuka wawasan masyarakat. Beliau mendukung penuh pembentukan Jamiat Khair dengan mengatakan kepada para pendirinya, bahwasanya saudara kami para pendiri Jamiat Khair telah membuat suatu perbuatan yang sebaik-baiknya perbuatan yang untuk memperbaiki keadaan, dan ini bentuk wujud kepedulian mereka dalam mengembangkan dan menghasilkan ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad SAW dengan membangun madrasah yang bernama Jamiatul Khair. Profesor Azyumardi Azra menyebutkan bahwa di akhir hidupnya, yaitu pada dekade kedua abad ke-20, Said Usman memberi dukungan dan pembelaan yang kuat terhadap gerakan Sarekat Islam. Walaupun gerakan ini pada tingkat tertentu telah memberi tantangan terhadap status quo pemerintah kolonial. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan antek penjajah justru mendukung Sarekat Islam yang memberi tantangan status quo pemerintah kolonial? Sikap positifnya ini mungkin disebabkan Sarekat Islam menyalurkan aspirasinya secara legal formal dan bukan lewat pemberontakan. Setidaknya Said Usman menulis 2 risalah untuk membela Sarekat Islam, yaitu Sinar Isterlam pada menyatakan kebenaran Syarikat Islam dan Selampai Tersulam pada menyatakan kebajikan Syarikat Islam. Pembelaannya terhadap Syarikat Islam ini dapat dilihat sebagai dukungan Said Usman terhadap perjuangan awal masyarakat Indonesia yang nantinya mengarah pada kemerdekaan. Akhirnya, kita perlu meletakkan Said Usman pada timbangan yang adil. Kalau beliau dikritik karena kedekatannya dengan pemerintah kolonial, beliau juga memiliki jasa yang besar dalam penyebaran ilmu agama Islam, menghentikan campur tangan Belanda terhadap kehidupan beragama, dan beliau juga memberikan sokongan terhadap gerakan pencerdasan umat seperti Sarekat Islam, yang merupakan organisasi pergerakan penting di awal era kebangkitan nasional. Ia wafat sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1913. Ada pejuang yang angkat senjata, ada yang lewat pendidikan, juga ada yang lewat aspirasi legal formal. Lalu bagaimana dengan Said Usman mendoakan Ratu Belanda? Said Usman bin Yahya menjawab dalam kitabnya, Menutup Pintu Fitnah dan Pengucilan, bahwa terdapat perbedaan antara sikap ramah yang dilarang atau mudahanah dan yang diperbolehkan, mudoroh al-jaizah, di mana ucapan doa itu dapat memberikan kemaslahatan penduduk muslim, dan argumen sikap beliau ini beliau tuangkan dalam kitabnya Membuka Pintu bagi Penyempurnaan Pikiran yang Baik, yang dimana tulisan-tulisan beliau diperlihatkan ke Said Ahmad Zaini Dahlan, guru beliau, Mufti Syafi'i di Mekah. Dan beliau turut dibela oleh seorang kiai besar Betawi lainnya, Kiai Marzuki, tokoh besar Nahdlatul Ulama Betawi yang menulis kitab untuk membela Said Usman. Ketika diadakan Kongres Syarikat Islam yang dihadiri oleh 7.000 orang, host Cokro Aminoto mengundang Said Usman bin Yahya sebagai pembicara utama dalam kongres tersebut. Mungkinkah guru besar bangsa host Cokro Aminoto mengundang antek penjajah menjadi pembicara utama di dalam kongres organisasi yang bahkan belum mendapatkan pengakuan pemerintah kolonial? Peran Habib Ali Kuitang dan Said Idrus Al-Jufri pada hari kemerdekaan. Terdapat cerita tentang kedatangan Insinyur Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945 ke Kuitang, menemui Habib Ali sebelum pembacaan proklamasi. Lalu ada seorang sejarawan yang langsung membantahnya. Benarkah kisah tersebut? Cerita kunjungan subuh sebelum proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno adalah sesuatu yang tersebar luas, utamanya bagi masyarakat di Jakarta. Hal ini diceritakan oleh banyak pihak. Terkait kedekatan Habib Ali Kuitang dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, apa yang dikisahkan oleh sang murid Kiai Haji Abdullah Syafi'i tentang kunjungan Insinyur Soekarno di pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945? Ya, jadi Kiai Abdullah Syafi'i pernah cerita
datangnya Bung Karno ke Kuitang. Tentu datangnya itu kan ada beberapa pengawal yang menjaganya dan Ki Abdul Syafi'i sebagai murid tentu melayani. Setelah itu ayah mundur. Itu terjadi dialog yang mungkin orang lain nggak pernah ada yang tahu. Kayak apa bahasa dialognya. Tapi ayah menganggap itu sebuah silaturahmi dari seorang pejabat ke tokoh agama di Jakarta yang memang barometer. Jadi Ki Abdul Syafi'i mengisahkan seperti itu. Dan Abdul Syafi'i sebagai murid tetap menjauh dengan gurunya, tetap menghormati gurunya karena ada tamu yang memang tamu khusus yang nggak sembarang orang untuk bergerombol kumpul. Jadi itulah, karena ini privasi sekali. Artinya Habib Ali dikunjungi oleh Bung Karno. Nah itu kisahnya ayah pernah menceritakan seperti itu. Termasuk salah satunya adalah ulama karismatik terkemuka Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang dianugerahi bintang Mahaputra Pratama atas jasa-jasanya bagi bangsa. Kiai Haji Abdullah Syafi'i selaku saksi mata pertemuan tersebut juga menyampaikan kisah ini dalam orasi-orasinya di masa lampau dan menjadi kepercayaan masyarakat terutama di Jakarta. Tidak ada yang tahu persis apa isi pertemuan tersebut. Ustadz Salim bin Mahmud Bahven dalam wawancara tahun 1998 menceritakan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali menceritakan bahwa tadi subuh dirinya didatangi Soekarno yang memberitahu bahwa tidak lama lagi akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan memohon doa restu. Memang benar bahwa baik Insinyur Soekarno maupun Habib Ali Kuitang tidak tercatat pernah menceritakan detail isi pertemuan. Sehingga tidak mudah bagi sejarawan saat ini memberikan konfirmasi atas hal tersebut. Namun sejarah yang belum ditulis lalu ternyata memiliki banyak saksi terpercaya, juga tidak mudah untuk bergegas dinafikan. Dan benarkah bahwa Said Idrus Al-Jufri atau guru tua adalah penentu warna merah putih? Guru tua adalah sosok besar di kawasan Indonesia Timur yang mendirikan ribuan sekolah. Pengaruhnya yang besar di Indonesia Timur menjadikan beliau rujukan dan panutan utama, apalagi pada masa-masa penting seperti proklamasi. Dan masyarakat pun mengajukan namanya untuk menjadi pahlawan nasional. Menjadi pahlawan nasional terus dilakukan. Karena beliau itu adalah aset negeri ini, bukan asetnya orang Arab lagi. Beliau sudah besar, mengayomi, dengan puluhan tahun mendirikan Madrasah Al-Herat di pelosok terutama kawasan timur Indonesia. Akan tetapi tidak benar jika dikatakan beliau adalah penentu warna bendera. Hal ini jelas keliru. Namun kesaksian masyarakat, beliau dengan jaringan besarnya di wilayah timur menyebarluaskan berita proklamasi dan mengumumkan warna bendera kepada masyarakat di sana melalui syair, yakni merah dan putih. Berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan, dan gunung-gunungnya yang menghijau. Sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan. Orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Tiap tahun, hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Dengan lantang merdeka, berdoa kepada Tuhan yang Maha Mulia, karena cita-cita telah tercapai dan hilanglah segala masalah. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah putih. Wahai Soekarno, engkau telah jadikan hidup kami bahagia. Dengan obatmu telah hilang penyakit kami. Wahai Presiden yang penuh berkah, untuk kami hari ini, engkau laksana obat bagi masyarakat. Engkau ungguli dengan tulisan dan politikmu, hingga datang berita akan kemenangan. Tidak peduli jiwa dan keturunan mereka korbankan demi tanah air, alangkah indah penebusan itu. Tampillah dengan bergandengan tangan menuju kemuliaan. 70 juta rakyat dan para pemimpin akan bersamamu. Pasti kau dapati kepercayaan dari rakyat. Mereka akan patuh akan ucapan para pemimpin. Makmurlah negeri ini dengan pembangunan mental dan spiritual. Buktikan pada rakyat akan kemampuanmu.
Semoga Allah senantiasa membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari semua kejahatan yang dirancang para musuh. Syair inilah yang disampaikan Said Idrus Al-Jufri kepada segenap murid-muridnya dan masyarakat di Indonesia Timur untuk membangkitkan semangat nasionalisme, karena syair inilah beliau disalah tafsirkan sebagai penentu warna bendera, dan karena syair inilah orang-orang ceroboh menertawakan sosok besar ini. Imam Bonjol. Isu Ba'alawisasi Imam Bonjol ini diawali dengan viralnya video Profesor Quraish Shihab dan Najwa Shihab yang menyebut Imam Bonjol bermarga bin Syahab. Di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja, dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab ya, Imam Bonjol. Ya kan? Tapi tidak menonjol. Tidak menonjol sebagai Habib, sebagai keturunan. Sebagai pahlawan nasional. Iya. Namun tidak berarti Prof. Quraish dan Najwa Shihab hendak memba'alawisasi Imam Bonjol, karena memang tercatat dalam sejarah nama asli dari Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Akan tetapi Robito Alawiyah tidak memiliki catatan nasab maupun data terkait Imam Bonjol. Robito tidak pernah mengumumkan Imam Bonjol sebagai Ba'alawi, tidak punya data untuk mengakui sekaligus tidak punya data untuk menafikan. Akhiran marga Syahab pada nama beliaulah yang melahirkan berbagai interpretasi. Seperti dikutip kumparan.com, almarhum Kiai Ali Maksum, yaitu sesepuh Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa Imam Bonjol bukanlah dari Fam bin Syahab, namun tetap saja ia disebut masih termasuk Ahlul Bait Ba'alawi dari marga Azmat Khan. Jadi sama sekali tidak ada upaya Ba'alawisasi pahlawan nasional, termasuk Imam Bonjol yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Benarkah petinggi PKI, Partai Komunis Indonesia, keturunan Ba'alawi? Hoaks dan pembelokan sejarah ini dilakukan tanpa dasar data sama sekali. Kominfo telah mengumumkan status hoaks dari isu ini. Banyak media mainstream juga telah membahas tentang informasi keliru ini. Klarifikasi lebih jelas diperoleh dari perkumpulan Marga Aidit di Indonesia. Mengutip Republika, Habib Alwi selaku ketua perkumpulan Marga Aidit menjelaskan Aidit yang disandang pentolan PKI itu tak terkait dengan Marga Aidit. Habib Alwi pun membantah klaim Ilham yang menyebut kaitannya dengan keturunan Rasulullah SAW. Tidak benar itu, namanya tidak ada di daftar buku silsilah, kata Habib Alwi menegaskan. Lalu Muso dikatakan Ba'alawi bermarga Al-Munawar. Penelusuran kami tidak menemukan satupun data dan bukti terkait hal ini. Fitnah dan pembelokan sejarah ini sudah disebarkan ke seluruh masyarakat secara tidak bertanggung jawab. Seperti dilansir pada laman Liputan 6, Muso atau Munawar Muso atau Paul Musote merupakan tokoh komunis Indonesia yang memimpin PKI pada era 1920-an. Namanya sering dikaitkan dengan peristiwa Madiun 1948. Ada yang menyebut jika tokoh PKI kelahiran Kediri 1897 ini merupakan anak dari seorang pegawai kantoran bernama Mas Martorejo. Namun fakta lain terungkap bahwa ternyata Muso adalah anak dari seorang kiai besar di Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo. Tentu mereka yang telah memba'alawisasi PKI ini telah membelokkan sejarah. Bahkan dua nama anggota PKI bermarga Barakbah dijadikan alasan untuk framing Habaib sebagai dalang PKI. Pada saat itu PKI adalah suatu kekuatan besar yang berhasil meyakinkan sebagai masyarakat akan ideologinya. Bahkan pada pemilu 1955 mendapatkan jumlah suara 6.179.914. Lantas apakah dua orang yang terpengaruh PKI ini mewakili ratusan ribu Ba'alawi lainnya yang justru keras menentang PKI? Sebagaimana perseteruan PKI dengan M. Asyad Syahab? Makam palsu, Ba'alawisasi di Ponorogo, Ba'alawisasi Wali Songo. Kita harus jernih dalam menilai perkara ini. Pertama, jika ada makam yang diba'alawikan namun faktanya nama tersebut tidak tercatat di Robito Alawiyah, maka hal itu justru sangat merugikan Robito Alawiyah.
Hal ini banyak dilakukan oleh orang yang berusaha mendapatkan status nasab Ba'alawi, namun ditolak oleh Robito Alawiyah, lalu mengambil jalan merubah makam leluhurnya menggunakan marga Ba'alawi, seperti yang terjadi di makam Raden Mas Ali Dipo Wongso yang diberi marga Ba'abud, diduga oleh seorang bernama Sohibul Faroji dari Nakobah Al-Azamat Khan, yang mengaku Ba'alawi dan turut memba'alawikan banyak orang melalui lembaga nasabnya sendiri. Serta diduga ada banyak makam-makam dan tokoh yang diba'alawikan oleh orang ini dan teman-temannya. Pertanyaan terakhir ini, karena belum saya mendengarkan itu Raden Mas Ali Dipo Wongso dalam ini Sayyid Ali Ba'abud Khas. Itu berarti kan Habib. Iya, itu yang memberi nama Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sohibul Faroji, Robito Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah Jakarta. Tahu berapa? Ya, 5 tahun lebih. Nama saya Habib Omar Alatos bin Rahmat Alatos bin Ahmad Rahmat Alatos bin Hasan Alatos bin Asmaraga Alatos. Nah ini beliau ini Pak Baro makam dari Habib Asmaraga Alatos. Beliau ini artinya itu nincip anak ini yang dari Asmaraga. Nah ini Asmaraga ini makamnya di sini. Nah ini tepatnya di Desa Barisan di makam umum di Singkil, makam Singkil. Nah ini setelah itu diselusuri dari diteliti dan ditasih sama lembaga Ashraf Az-Zamanton Wahlul Bait Al-Alami Arya Wangsakara. Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Bahkan ba'alawisasi leluhur ini dilakukan oleh para penuduh itu sendiri, sebagaimana kerabat dari saudara kami, Roma Irama, yang mengaku keturunan Raden Arya Wangsakara, juga diduga dahulu kerap kali mengumumkan datuknya sebagai Ba'alawi. Beliau bernama Nur Fadil alias Mogi, sebagaimana video berikut. Ini adalah nasabnya Wangsakara ke atas dan inilah putra-putra beliau. Putra-putri beliau ada 7 dan beliau ternyata adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi Arya Wangsakara aliasnya juga bernama Syarif Hasan Asmat Khan Al-Husaini alias Pangeran Wilaraja II bin Sedatul Isa bin Syekh Ali Abdul Qadir bin Abdullah Asmat Khan bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Al-Faqih bin Muhammad Said Mirbat bin Ali Kholi Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Umay An-Nakib bin Ali Raidi. Atau video viral makam Sunan Bonang yang disebut ditambah-tambahi makam palsu Ba'alawi di sekitarnya. Ternyata area tersebut adalah tempat pemakaman umum, bukan khusus sebagaimana video berikut. Makam Sunan Bonang di ring 1. Sunan Bonang di ring 1-nya diider-iderin oleh Ba'alawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Ba'alawi? Dekat selama dibilang palsu. Dibilang palsu, yaitu maksudnya itu lisan bukan habaib terus nanti ditulis habaib, itu ada enggak seperti itu? Enggak ada. Ya semua apa adanya situ. Asalnya apa itu ya ditulis itu. Jadi misalkan Umar ya Umar, Habib siapa ya tetap situ. Pemakaman umum. Ya umum, jadi ya umum, sifatnya umum. Perihal nasab Wali Songo yang tersambung ke Azmat Khan Ba'alawi bukanlah berasal dari Robito Alawiyah. Namun hal tersebut sesuai dengan manuskrip-manuskrip yang dimiliki Kesultanan. Sebagaimana disampaikan oleh Kang Farihin, Pustakawan Kesultanan Kanoman Cirebon. Kemudian di tahun 1720, Pangeran Arya Charbon, anak Sultan Kasepuhan pertama, itu menuliskan lagi di naskah Purwaka Carubanagari. Itu silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Di situ dituliskan Maulana Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim bin Syekh Husain Jimadil Kubro bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Kanuddin bin Said Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Syahid Marbat bin Ali Khalil Qasam Alwi bin Muhammad bin Alwi, kemudian bin Said Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir
bin Isa bin Muhammad An-Naqid bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Bakir, kemudian bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada catatan itu di Negara Kertabumi, tulisan Pangeran Wangsakerta, dan Purwaka Carubanagari, tulisan Pangeran Arya Carbon. Itu tertulis jelas seperti itu. Juga apa yang disampaikan Kiai Haji Said Akil Siraj berikut, bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi. Putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya siapa namanya? Rara Santan atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah nggak usah dibahas Habib bener apa udah usah. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Juga banyak pengakuan lainnya dari berbagai pihak. Lalu bagaimana dengan makam KRT Sumo di Ningrat yang viral diubah namanya? Robito Alawiyah sama sekali tidak memiliki catatan nasab KRT Sumo di Ningrat. Perubahan nama makam tersebut tidak mungkin merubah pendirian Robito Alawiyah atas belum atau tidak tersedianya data untuk mengisbat. Termasuk makam Pangeran Diponegoro, Robito Alawiyah tidak memiliki data apapun terkait nasab beliau, apalagi disambungkan ke Ba'alawi. Kami berharap pemerintah segera menunjuk pihak otoritatif yang berwenang untuk melakukan penelitian juga penyidikan terhadap seluruh kasus perubahan nama makam tersebut, siapapun pelakunya, serta melakukan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan Ba'alawi di kemudian hari. Benarkah Robito Alawiyah didirikan oleh Belanda? Pemerintah kolonial Belanda sama sekali tidak terlibat dalam inisiatif pendirian Robito Alawiyah. Tidak ada orang Belanda yang menjadi penasehat atau pengurus Robito. Robito juga tidak mendapatkan kedudukan khusus atau keistimewaan dari pemerintah kolonial. Jadi bagaimana dapat dikatakan Robito didirikan oleh Belanda? Kalau tudingan ini didasari oleh kenyataan bahwa Robito mendaftarkan organisasinya secara resmi kepada pemerintah kolonial Belanda, maka hendaknya diketahui bahwa tidak ada satupun organisasi yang berdiri secara resmi di Hindia Belanda pada ketika itu, melainkan mendaftarkan organisasi mereka pada pemerintah kolonial. Belum ada pemerintah Republik Indonesia maupun Kemendagri di tahun 1928. Jika demikian, mengapa tidak dikatakan bahwa semua organisasi resmi seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya yang ada ketika itu adalah juga organisasi bentukan Belanda? Tentu pendapat semacam ini aneh sekali. Pendaftaran organisasi ke pemerintah hanyalah persoalan legal formal semata. Hal itu tidak bermakna pemerintah ikut campur dalam urusan internal atau berada di belakang sepak terjang organisasi tersebut. Hubungan Robito Alawiyah dengan pemerintah Turki Utsmani, Jong Islamiten Bond atau JIB, dan Sarekat Islam terjalin dengan baik. Para pendiri Robito Alawiyah aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban perang di Balkan, Libya, dan Palestina, serta korban bencana di Indonesia melalui organisasi Bulan Sabit Merah. Berita di majalah Robito tentang kedatangan host Cokro Aminoto di kantor Robito meminta sokongan Robito untuk menerbitkan buku Sirah Nabi yang beliau tulis, dan Robito setuju untuk membantu penerbitannya setelah naskah tersebut dibaca dan disetujui oleh Said Alwi bin Thohir Al-Haddad. Apakah mungkin tokoh seperti Cokro Aminoto rela mendapat sokongan dari Robito sekiranya organisasi ini merupakan bentukan Belanda dan bekerja untuk kepentingan Belanda? Jong Islamiten Bond atau JIB mengirimkan ucapan bela sungkawa saat mendengar kabar wafatnya Muhammad bin Sahab, ketua Robito Alawiyah, pada bulan Oktober 1930. Ketika JIB mengadakan muktamar pada tanggal 25 Desember 1930,
pendiri Robito Alawiyah, Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, ikut diundang untuk memberikan ceramah pada pembukaan kegiatan tersebut. Apa mungkin organisasi seperti Jong Islamiten Bond, di mana Haji Agus Salim ikut menjadi pembinanya, mau berhubungan dengan Robito jika dianggap antek Belanda, bahkan memuji ketuanya yang pertama dan mengundang tokoh Robito ceramah di pembukaan Muktabar JIB? Sebagai penutup, perilaku oknum Ba'alawi yang memprovokasi masyarakat dengan mengatakan Wali Songo yang berjalur Azmat Khon tidak punya keturunan, satu Habib lebih mulia dari sekian kiai, menantang duel banyak pihak, bergaya hidup mewah dan jauh dari akhlak juga gaya hidup ulama Ba'alawi, maka tokoh-tokoh Robito Alawiyah sudah memberikan teguran. Menjawab segala syubhatnya dengan tegas lewat video resmi Humas DPP Robito Alawiyah, dan Robito tidak memiliki hak apapun untuk menghukum seseorang, di samping yang bersangkutan bukanlah pengurus organisasi dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi. Robito Alawiyah juga wajib menghormati hukum yang berlaku dalam kapasitasnya. Robito Alawiyah tidak pernah ikut campur, terlibat, maupun memberikan bantuan hukum kepada sang oknum selama ia terkena kasus hukum. Robito Alawiyah tidak berkenan dikaitkan atas perilaku oknum yang tidak sejalan dengan Thariqah Alawiyah yang memiliki cara dan jalannya sendiri dan tidak mengikuti nasihat organisasi juga para salaf yang meresahkan masyarakat dan meresahkan keluarga besar Alawiyin, apalagi dituduhkan Robito mengendalikan perilaku oknum tersebut. Setiap ormas yang dibentuk oleh setiap Alawiyin merupakan haknya sebagai warga negara. Memang tidak ada kekuatan hukum yang mengharuskan ia taat pada organisasi Robito Alawiyah. Setiap Alawiyin bebas bergabung dengan ormas manapun yang ia senangi. Dalam perspektif hukum dan status warga negara, Robito akan terus berfokus pada dakwah Al-Ba'alawi, pendidikan dan kegiatan sosial yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, As-Sunnah, juga Salafus Saleh. Telah tiba seruan dari Robito Alawiyah, saatnya bersatu. 77 tahun merdeka, di mana kita sekarang? Kami hanyalah bagian kecil yang turut membentuk suatu perahu besar. Perahu itu bernama Indonesia. Negeri ini mencapai kemerdekaan lewat keberanian dan pengorbanan. Semboyan merdeka atau mati seakan menjadi cambuk menuju mimpi persatuan kesejahteraan. Lihatlah perahu besar ini sekarang. Kemana perahu besar ini menuju? Sebuah perahu hanya bisa bertahan jika seluruh komponen menyatu, rapat menutup keranggangan. Ini adalah sebuah pesan dari kami yang kecil. Saatnya bersatu. Saatnya bersatu. Saatnya mendengar untuk memahami, bukan untuk membantah. Saatnya menerima perbedaan, tidak memaksakan keseragaman. Saatnya topang menopang menghadapi ombak yang meninggi. Saatnya memperhalus lisan dan tulisan, mencontohkan budi pekerti yang baik. Selamatkan karakter bangsa menghadapi ujian kontestasi kekuasaan yang hanya sementara. Saatnya bertanggung jawab, berpikir matang sebelum bertindak. Perilaku kita berdampak besar bagi generasi penerus bangsa. Jika kau ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah kondisi pemuda mereka saat ini. Saatnya optimis. Keragaman ras, agama adalah wujud kekayaan bangsa. Saatnya merajut persatuan yang dapat dibanggakan para pahlawan. Saatnya membangun kedewasaan yang mematikan ego dan kesombongan.